Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Uni Channel. Seperti biasa teman-teman, hari ini di tempat saya mendung tapi belum turun hujan. Jadi cuaca redup gelap ya teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Kali ini nih saya bawa catatan ya teman-teman. Ini catatan barang-barang di tempat saya yang harus ditambah stoknya. Nah, kenapa harus dicatat ya teman-teman? Jadi list kayak gini itu ternyata membantu sekali ya teman-teman untuk keperluan kita di warung kayak gini. Kenapa ini membantu? Karena kalau kita misalnya ini ada beberapa barang yang habis, kalau kita nggak catat, kalau kita itu nggak cek dan recheck, itu kalau pergi ke pasar, kalau kita pergi ke tempat grosiran, atau mungkin kalau ada mbak-mbak order atau pak-pak order yang datang ke kita, itu kadang kan sering ada beberapa barang mungkin yang kelupaan gitu ya, nggak diorder ke, atau mungkin kalau kita pergi ke pasar atau ke grosiran kita lupa nggak bawa apa yang harusnya kita beli. Jadi ini juga salah satu hal yang wajib ini kalau kita pergi ke pasar atau ke grosiran, bawa list dagangan kayak gini. Fungsinya tentunya yang pertama untuk mengingatkan kita ya teman-teman, mengingatkan kita kalau misalnya nih barang apa yang habis, kita list nih. Misalnya kan karena kita jualnya di warung sembako ya, meskipun itu di desa, warung kita sederhana, tapi list kayak gini itu penting ya teman-teman. Misalnya kita hari ini misal mau order apa atau kita mau belanja apa, lebih baik kita catat dulu ya teman-teman. Jadi nanti nggak ada yang kelewatan, istilahnya nggak ada yang kelendran. Listnya itu dari yang kebutuhan pokok dan stoknya paling dikit ya teman-teman. Ternyata itu memudahkan kita ketika kita belanja kalau kita punya daftar list kayak gini. Kemudian daftar list kayak gini juga memudahkan kita nih, kira-kira kita bisa memperkirakan nih, kira-kira budget kita cukup nggak kalau kita beli segini. Misalnya kita ngelis beberapa barang sama jumlahnya ya, itu kira-kira uang kita cukup nggak untuk beli ini gitu. Itu terutama kalau kita pergi ke pasar tradisional atau ke grosiran ya teman-teman. Kalau biasanya kalau order yang ke rumah itu kan kadang bisa dibayar tempo, tapi kalau untuk yang ke pasar tradisional biasanya kan kita belinya cash. Jadi kalau kita punya daftar list atau daftar barang-barang yang habis kemudian kita catat, kita kan bisa itu memperkirakan berapa habisnya gitu. Good time 1000 niku mau mugi 500-an. Nggih. Yan milih. Di tengah-tengah bikin konten ternyata ada yang beli. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit banyak tetap disyukuri ya. Kemudian keuntungan kita kalau kita punya ini daftar belanjaan ya, selain memudahkan kita ketika kita berbelanja untuk mengingat ya apa sing entek eneng omah, tadi juga untuk kita ini kalau mengeluarkan uang ya itu juga terperinci gitu loh ya teman-teman. Itu nanti kalau kita sudah tahu harganya, kemudian kita bawa uangnya itu kalau ke pasar juga gimana ya, enak gitu ya teman-teman. Kalau kita bisa memperkirakan habisnya ini belanjaan kita itu segini gitu, itu enak teman-teman, daripada kita kalau ke pasar nggak punya list dagangan, kita asal nyomot ternyata kadang ada beberapa barang yang di rumah itu masih, karena kita nggak detail ya lihat isi warung kita,
itu juga gimana ya, nanti sampai rumah ada perasaan kurang puas ya kalau kita belanja itu hanya asal gitu. Selanjutnya kalau kita punya list dagangan kayak gini, ini bisa jadi rem ya, terutama ini untuk ibu-ibu ini kayak saya ya teman-teman. Kadang saya itu kalau belanja, kalau nggak bawa kayak gini, ini biasanya selalu melebihi budget, melebihi apa yang saya perkirakan dari rumah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita itu telaten bikin catatan kayak gini ya teman-teman, sebenarnya itu menguntungkan kita. Intinya itu memudahkan pekerjaan kita di warung, meskipun warung kita kecil sederhana. Jadi untuk teman-teman di sana kalau mau belanja ya mungkin bisa nih pakai tips dari saya, bawa list daftar barang-barang yang mungkin apa saja yang habis yang mau dibeli. Jadi untuk memudahkan kita mengambil barang-barang, misal kita datang ke grosiran atau kita order, itu memudahkan kita ketika kita mengambil barang atau membeli barang. Kemudian juga bisa memperkirakan budget yang harus dikeluarkan, juga bisa mengerem nih, ngerem apa yang harusnya kita beli dan yang harusnya kita nggak beli gitu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman di luar sana jangan lupa like, comment, dan subscribe Unit Channel ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bikin konten hari ini itu bermanfaat untuk teman-teman di sana, terutama ini bagi pemula ya teman-teman, pemula yang mau dagang, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Termasuk saya juga pemula karena saya buka warung ini kan juga sekitar baru 2 tahun. Tapi setidaknya kita sama-sama berbagi ya teman-teman, berbagi pengalaman ketika kita di warung itu bagaimana. Saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama berbagi, karena di luar sana pasti banyak sekali suhu-suhu yang sudah top. Tapi di sini tujuan saya hanya berbagi ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Uni Channel. Tetap semangat, tetap bahagia, jangan lupa bersyukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.